Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi pertidaksamaan eksponen. Ini materi matematika peminatan kelas 10 semester 1. Materi pokoknya adalah kita akan belajar tentang sifat pertidaksamaan eksponen, di mana ada dua sifat. Yang pertama adalah untuk basis A yang lebih dari 1, maka untuk pertidaksamaannya A pangkat X kurang dari sama dengan A pangkat Y, maka nanti eksponennya akan tandanya juga mengikuti kurang dari sama dengan Y. Begitu pula untuk yang lebih dari, nanti tandanya juga akan mengikuti lebih dari. Kesimpulannya, untuk basis yang lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu tetap. Sedangkan sifat kedua, yaitu untuk A yang berada di antara 0 dan 1, maka nanti akan kita peroleh bahwa tanda pertidaksamaannya nanti akan berubah. Jadi kalau di sini tandanya kurang dari, maka eksponennya nanti akan jadi lebih dari eksponen yang sebelah kanan. Begitu pula yang di kiri ini lebih dari, nanti eksponennya akan menjadi kurang dari. Saya pribadi sih lebih suka menggunakan sifat yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti ketemu basisnya itu suatu bilangan pecahan ya, karena ini di antara 0 dan 1, saya lebih suka untuk membawa ke basis yang dia lebih dari 1. Karena pecahan itu nanti bisa dinyatakan sebagai pangkat negatif. Oke, kita akan coba untuk latihan soalnya. Di sini ada 3 contoh soal. Soal yang pertama atau A, ini adalah untuk 3 pangkat 5x min 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat x plus 3. Kita bawa terlebih dahulu supaya basisnya itu sama. 27 itu kan bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 3. Kemudian sifat dari eksponen pangkat berpangkat, maka 3 pangkat 3 dipangkatkan x plus 3, berarti nanti pangkatnya jadi dikalikan. 3 kalinya x plus 3 itu 3x plus 9. Lalu karena di sini kita sudah punya basisnya sama, dan basisnya ini adalah 3 yang lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu tetap. Kita tinggal ambil eksponen yang di kiri, berarti 5x min 1, kurang dari eksponen yang di kanan, atau 3x plus 9. Lalu tinggal kita pindah ruas biasa, 5 dikurangi 3 itu berarti 2, 9 ditambah 1 itu 10. Sehingga kita punya 2x kurang dari 10, atau kesimpulannya, himpunan penyelesaian kita adalah semua bilangan real x yang kurang dari sama dengan 5. Oke, next untuk contoh kedua, di sini saya akan menggunakan sifat yang pertama tadi dengan cara setengah ini nanti bilangan pecahan ini akan saya ubah ke basis yang lebih dari 1. Contoh, di setengah ini bisa saya nyatakan sebagai 2 pangkat min 1, sehingga ini bisa saya tulis jadi 2 pangkat min 1 berpangkat 2x kuadrat. Tandanya kurang dari sama dengan seperempat itu 2 pangkat min 2, berarti berpangkat 4x plus 6. Jadi ini sifatnya tadi eksponen pangkat berpangkat, berarti min 2x kuadrat. Sedangkan yang di kanan berarti min 2 kalikan 4x, berarti min 8x. Min 2 kalikan 6 berarti plus 2, min 12, seperti ini. Nah, karena basisnya sudah sama dan lebih dari 1, berarti kita langsung ambil eksponen di kiri, min 2x kuadrat, tandanya tetap, lebih dari sama dengan eksponen di kanan, min 8x min 12. Atau kita peroleh min 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 lebih dari sama dengan 0. Next, ini tinggal kita bagi, kita sederhanakan bagi min 2. Berarti kita dapatkan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6. Karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan kita balik jadi kurang dari sama dengan. Selanjutnya, kita akan coba mencari faktor-faktor yang memenuhi. Karena di sini hasil kalinya 6, tapi kalau hasil kalinya min 6, tapi kalau dijumlah harus mendapatkan kombinasi min 4. Padahal 6 itu kan faktornya 2 sama 3, nggak mungkin jadi 4. 1 sama 6 itu juga nggak mungkin jadi 4. Berarti kita pakai rumus ABC. X1 2-nya adalah min B, berarti min dari min 4, yaitu 4, plus minus akar B kuadrat. B kuadrat itu berarti 16. Min 4AC, min 4 kali 1 kali min 6. Ini semua masih dibagi dengan 2A, atau 2 kali 1. Selanjutnya kita hitung 4 plus minus, di sini kita punya 4 kali 1 kali min 6. Di sini min berarti tandanya jadi plus.
berarti ini adalah plus 24. 16 ditambah 24 itu adalah akar 40. Padahal 40 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 10 ya. 4 itu 2 kuadrat, sehingga kalau keluar kuadratnya berarti dia jadi 2 akar 10. Ini masih kita bagi 2. Atau kita akan peroleh nilai X-nya adalah 4 bagi 2 itu 2, 2 akar 10 bagi 2. Berarti akar 10. Jadi kita punya X-nya itu 2 plus akar 10 atau 2 min akar 10. Nggak berhenti sampai di sini ya teman-teman, karena di sini adalah soal pertidaksamaan. Jadi kita akan buat garis bilangannya terlebih dahulu, di mana nilai X yang memenuhi itu 2 min akar 10 dan juga 2 plus akar 10. Kemudian untuk mengecek tanda plus min plus, kita akan coba untuk memasukkan salah satu angka. Saya coba 0. Tapi saya harus tahu dulu posisi 0 di mana, di kiri, tengah, atau kanan. Karena di sini ada akar 10, oke kita catat dulu. 10 itu kan berada di antara 9 dan juga 16. Padahal kalau ini saya akar, ini juga di akar, maka pertidaksamaan ini masih dipenuhi. Ini akar 9 itu 3, akar 16 itu adalah 4. Jadi kira-kiranya akar 10 itu adalah 3, sekian. 2 dikurangi akar 10 berarti 2 dikurangi 3,9, artinya ini adalah bilangan yang negatif. Yang ini jelas positif ya, karena 2 ditambah akar 10. Berarti posisi angka 0 itu ada di tengah-tengah. Kalau kita mau coba pemasukan untuk X sama dengan 0 ke pertidaksamaan X kuadrat min 4X min 6, maka 0 kuadrat dikurangi 4X, berarti 4 kali 0 dikurangi 6, jadi tinggal konstantanya min 6 atau tandanya negatif. Jadi di sini kita dapatkan tanda negatif. Karena tidak ada akar berurang, maka di sebelah kiri dan sebelah kanan tandanya adalah positif. Yang diminta dari soal itu adalah untuk yang kurang dari sama dengan 0. Jadi kita cari yang negatif tadi, yaitu yang ada di posisinya di tengah. Artinya penyelesaian kita itu ada di tengah-tengah. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa X yang kita cari itu ada di antara 2 min akar 10 dan 2 plus akar 10. Atau kalau kita mau tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, berarti ini adalah semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaannya. Ini untuk semua X bilangan real. Oke, tadi kita sudah coba kerjakan soal nomor 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Atau di sini saya tulis menggunakan C. Oke, kita ingat kembali sifatnya eksponen. Kalau saya punya 2 pangkat 2x plus 1, berarti bisa saya tulis jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Kemudian ini minus 5 kali 2 pangkat x plus 1, berarti 2 pangkat x kali 2 pangkat 1, gini ya. Kemudian masih ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Ternyata di masing-masing suku itu sama saja semuanya mengandung angka 2 ya. 8 nanti bisa kita bagi 2, sehingga ini kedua ruas saya putuskan untuk saya bagi 2 dulu supaya lebih sederhana. Berarti suku pertama itu tinggal 2 pangkat 2x, 2-nya hilang. Kemudian minus 5 kali 2 pangkat x kali 2, kita bagi 2, 2-nya hilang, sehingga tinggal min 5 kali 2 pangkat x. Terakhir plus 8 dibagi 2 jadi plus 4. Sehingga kita dapat pertidaksamaannya seperti ini. Lalu 2 pangkat 2x itu bisa saya tulis menggunakan sifat eksponen menjadi 2 pangkat x yang dikuadratkan. Dikurangi 5 kalinya 2 pangkat x ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Saya akan coba pakai permisalan menggunakan variabel baru y, di mana y itu adalah 2 pangkat x. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi y kuadrat dikurangi 5y ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Oke, 4 itu angkanya 1 sama 4 bisa menghasilkan kombinasi minus 5, yaitu untuk di sini saya tulis y, kemudian ini 1, ini 4, supaya kalau dikali plus, di jumlah hasilnya minus 5, berarti tandanya sama-sama minus seperti ini. Nah, kalau sudah begini, berarti kita akan dapat y itu sama dengan 1 atau y itu sama dengan 4. Kita buat dulu garis bilangannya.
Garis bilangannya di sini saya punya angka 1, di sini saya punya angka 4. Ini untuk y kuadrat min 5y plus 4. Misal saya masukkan x-nya 0 ya. 0 itu berarti posisinya ada di sebelah kiri, karena di sebelah paling kiri, sebelah kirinya 1. Berarti ini 0 dikurangi 5 kali 0 ditambah 4. Konstantanya 4 positif. Berarti di sini tandanya positif. Di sini min, di sini positif. Karena tidak ada akar yang berulang. Yang diminta itu adalah yang kurang dari sama dengan 0. Atau kita punya angka yang ada di tengah-tengah ini, yang negatif ini ya. Berarti kesimpulannya kita dapat Y itu ada di antara 1 sama 4. Tapi soal kita bukan dalam Y, melainkan dalam X, di mana tadi permisalannya adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Berarti ini kita kembalikan jadi 2 pangkat X. 2 pangkat X itu yang Y. Berarti di sini 2 pangkat X. Kemudian di sini 1, di sini 4. Nah, kita tinggal menyelesaikan pertidaksamaan ini. 1 itu bisa kita nyatakan jadi 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat X, dan 4 itu 2 pangkat 2. Basisnya sudah sama-sama 2, dan ini lebih dari 1. Sehingga kita tanda pertidaksamaannya itu tetap, kita tinggal mengambil eksponennya saja, atau di sini kita punya 0 kurang dari X kurang dari 2. Jadi untuk soal terakhir ini kita punya himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X yang berada di antara 0 dan juga 2. Oh, sebentar. Saya melakukan sedikit kesalahan, teman-teman. Mohon maaf. Ini kan tandanya kurang dari sama dengan ya. Di sini juga penuh, berarti ini masih ada sama dengannya semua. Ini ada sama dengan, ada sama dengan. Kalau misal itu lubang atau tidak pakai sama dengan, baru nanti tandanya cuma kurang dari saja. Berhubung ini ada sama dengannya, berarti kita akan tulis tandanya juga pakai sama dengan. Jangan lupa diberi keterangan X-nya bilangan real. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.